Oke, saya ke Mas Gun-Gun. Mas Gun-Gun, dari sudut pandang komunikasi Mas Gun-Gun, apa alasan kemudian Kaisang Pangarep dengan cepat melakukan safari politik ini? Ya, ini strategi komunikasi dalam konteks pengakuan publik ya. Karena apa? Karena muncul persepsi bahwa proses transisi Kaisang menjadi ketum itu kan instan ya. Sehingga kemudian tentu butuh strategi komunikasi yang cepat, terutama dengan dua orientasi. Pertama itu orientasinya adalah dengan berkomunikasi dengan halayak-halayak kunci melalui tokoh-tokoh kunci. Dalam konteks ini sebut aja misalnya PBNU, Muhammadiyah, kemudian juga tentu komunitas agama-agama lain. Mhm. Ini bentuk dari bacaan peta politik nasional bahwa itu tentu menentukan di tengah masyarakat ya. Kemudian yang kedua, orientasinya adalah pada kekuatan real politik ya. Sebut aja misalnya bertemu dengan PDI Perjuangan dan Mhm. mungkin juga akan ketemu dengan jangkar-jangkar politik lainnya begitu. Ini tentu orientasinya menurut saya sangat penting bagi Kaisang sebagai sekarang nahkoda PSI ya, sekaligus juga ini merupakan transisi pola komunikasi politik PSI ya, jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya tentu menyangkut kontestasi elektoral Mhm. 2024, jangka panjangnya tentu bagaimanapun kan PSI itu bertransformasi ya, tentu berkeinginan menjadi salah satu partai yang terus membesar, dan ujian terbesarnya adalah di 2024 apakah kemudian misalnya kepemimpinan Kaisang yang kemudian memunculkan skeptisme pada sebagian banyak orang itu terjawab dengan misalnya lolosnya PSI melampaui misalnya yang disebut dan parliamentary threshold atau tidak di 2024 Mhm. besok. Mhm. Begitu. Apakah kemudian kunjungan kepada dua organisasi Islam terbesar ini bisa memberikan insentif elektoral kepada PSI, Mas Gun-Gun? Kalau saya lihat tidak secara langsung bicara soal insentif elektoral ya, tapi lebih pada sekarang ini membangun trust ya. Mhm. Trust terutama pada sosok kepemimpinan Kaisang terlebih dahulu. Kalau saya lihat begitu ya. Mhm. Um, Konteksnya ini kan sekarang jangka jangka pendeknya itu adalah bagaimana misalnya Kaisang itu bisa diterima dalam persepsi publik bahwa ya, dia menjadi satu di antara elit yang memimpin partai politik sebagai entitas publik gitu ya. Mhm. Nah, skeptisme yang kemarin muncul ya pada saat misalnya Kaisang dengan cepat ya mengambil nahkoda PSI itu kan butuh yang disebut dengan komunikasi yang menjawab kira-kira ya keheranan atau menjawab skeptisme publik itu, dan Mhm. langkah cepat itu menurut saya salah satunya adalah mengeliminir ya persepsi negatif ya dengan memunculkan tone positif. Caranya bertemu dengan halayak-halayak kunci yang tentu ya menjadi opinion maker, opinion leader di tengah masyarakat begitu Mas Ega. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.